Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernah nggak sih merasa harus menutupi kesedihan dan akhirnya jadi pura-pura bahagia? Kita memang kadang-kadang enggan ya untuk menunjukkan kesedihan kita pada orang lain karena memang ini mungkin jadi tanggung jawab sosial kita juga untuk menunjukkan hal yang baik saja pada orang lain. Nah, kondisi ini seperti apa sih sebenarnya? Apa namanya? Namanya ikedentesis. Nah, ini adalah kondisi kita merasa pura-pura bahagia. Ini topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi membahas topik tersebut, kita juga akan membahas tentang fun fact seputar makanan-makanan yang bisa memperbaiki mood kita atau memperbaiki suasana hati kita. Apa saja? Ini dia, yang pertama adalah pisang. Nah, pisang ini adalah makanan yang punya asam amino, triptofan yang tinggi dan juga kandungan B6. Nah, vitamin B6 dan juga triptofan ini bisa membantu asam amino diubah menjadi hormon serotonin. Nah, hormon inilah zat kimia yang membantu otak untuk menghasilkan suasana hati yang baik. Makanya zat kimia ini sendiri sering digunakan pada obat-obatan yang membantu untuk orang merasakan gampang tidur, merasakan menghilangkan rasa kecemasan, dan ini sangat baik sebenarnya untuk tubuh ya. Oke, yang kedua adalah oatmeal. Oatmeal sendiri punya glikemik yang rendah. Nah, kondisi ini membuat energi dilepaskan lewat aliran darah itu secara perlahan, dan ini membuat suasana hati menjadi stabil, gula juga menjadi stabil, dan ini membuat kondisi bad mood kita akan merasa lebih baik setelah kita makan oatmeal. Oke, selanjutnya adalah telur. Nah, kita tahu ya, telur punya protein yang baik. Nah, protein yang baik ini bisa membuat kesehatan otak kita meningkat. Kesehatan otak yang baik juga akan membuat mood kita akan lebih baik. Karena itu perlu nih kita mengkonsumsi telur untuk bisa membuat mood kita lebih baik, tenaga kita juga baik gitu ya, kesehatan kita juga baik. Tapi seberapa banyak sih nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke. Selanjutnya adalah coklat. Siapa sih yang nggak tahu coklat ya? Coklat ini sudah sangat familiar, sudah sangat populer kayaknya untuk memperbaiki mood kita. Selain rasanya yang manis, kondisi coklat yang juga memang kandungan-kandungan di dalamnya ini membuat mood kita atau suasana hati kita menjadi lebih baik. Apalagi kalau coklatnya dikasih sama orang yang tersayang ya, pastinya akan lebih baik lagi nih moodnya ya. Oke, yang terakhir adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini juga ternyata baik loh untuk memperbaiki mood kita atau suasana hati kita. Tapi kacang-kacangan jenisnya apa saja dan apa yang bisa dilakukan untuk membuat hati kita menjadi lebih baik ya. Mungkin ada jenis-jenis tertentu atau cara pengolahannya. Ini akan kita bahas bersama pakar kita. Tapi nanti ya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas ya, apa saja sih makanan yang katanya nih bisa memperbaiki mood kita. Nah, kita akan bahas bersama pakarnya. Fakta-faktanya seperti apa? Dan kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Dr. Linda Artanti, SPGK, SHMH Kes, Aifoka, spesialis gizi klinik. Langsung kita sapa. Halo Dok, apa kabar Dr. Linda? Halo Kak Astia, apa kabar? Aku baik, Kabar saya Dok. baik. Oke, Halo Dok. para pemirsa. Oke, Dok, ini kan tadi kita bahas nih makanan-makanan yang katanya nih bisa memperbaiki mood. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, sejauh mana sih sebenarnya makanan ini bisa benar-benar memperbaiki mood dan cara makannya itu seperti apa? Oke, jadi kalau beberapa makanan sendiri sih sebetulnya memang kita bicara tentang gut brain axis. Jadi ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kita cerna di dalam pencernaan kita, itu akan berpengaruh terhadap otak kita karena ada yang namanya neurotransmitter. Jadi itulah kenapa beberapa makanan dipercaya itu memiliki efek untuk mood yang baik untuk otak kita. Seperti itu, Kak Asti ya. Oke, jadi memang zatnya ya yang membuat otak kita bekerja lebih stabil, jadi suasana hatinya juga jadi lebih baik. Oke, kita bahas satu persatu nih Dok. Yang pertama adalah pisang. Sejauh mana pisang ini bisa memperbaiki mood seseorang? Baik, kalau terkait pisang itu sebetulnya pisang sendiri yang pertama itu kan kaya akan
namanya asam aminotriptofan. Jadi asam aminotriptofan itu adalah merupakan bahan untuk membentuk serotonin di tubuh kita. Nah, serotonin sendiri itu adalah namanya hormon, kita sering kenal hormon happy. Yes. Jadi dia neurotransmitter yang akan menyalurkan untuk kita lebih semangat, lebih happy, lebih ceria. Selain itu, di dalam pisang sendiri terkandung yang namanya vitamin B6. Vitamin B6 ini sangat membantu untuk proses pembentukan dari triptofan ini menjadi serotonin. Dan juga ada tambahan lagi adalah pisang ini mengandung serat. Seratnya cukup tinggi. Nah, serat ini yang tadi kita bicara tentang gut brain axis. Ketika serat ini cukup banyak di dalam tubuh kita, itu akan menjadi yang namanya prebiotik untuk makanan bakteri baik. Akhirnya apa? Ketika di dalam tubuh kita itu ada prebiotik, ada probiotik, akhirnya di dalam pencernaan baik, akhirnya ke otaknya memberikan sinyal yang lebih baik, akhirnya mood kita lebih baik seperti itu. Dan juga satu lagi, ketika serat itu di dalam tubuh kita cukup, terutama dari pisang ini, nah itu akan menyebabkan kadar gula yang dipecah itu akan dilepaskan perlahan di dalam aliran darah, sehingga aliran di dalam aliran darah itu sendiri, dalam tubuh darah, kadar gula darah akan lebih stabil di dalam darah, sehingga moodnya juga lebih bagus. Seperti itu. Apakah semua pisang bisa punya efek yang sama nih, Dok? Atau memang ada pisang jenis tertentu yang memang dianjurkan untuk memperbaiki mood seseorang? Baik, sebetulnya kalau semua jenis pisang sih sebetulnya hampir tidak berbeda jauh. Hanya ketika pemilihan pisangnya itu sendiri yang kita perlu perhatikan. Jadi ketika kita pilih pisang itu kan kita suka ada pilih warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang hijau kuning, ada yang warnanya kuning dengan bintik-bintik hitam. Nah, sebaiknya kalau kita mau untuk menggunakan seratnya, kita main di yang warnanya kuning dengan masih ada hijau-hijaunya. Kalau misalnya kita mainnya hanya hijau saja, itu terlalu berserat. Nanti terkadang tidak semua orang suka karena rasanya masih agak seperti di lidah tuh seperti rasa anyit, ya seperti itu, seperti nggak nyaman. Iya betul. Tapi kalau yang pisang sudah warna kuning dengan bintik-bintik warna hitam, biasanya cenderung lebih manis. Jadi kalau pada pasien-pasien tertentu seperti pasien yang dengan diabetes, sebaiknya sih kita kurangin untuk pisang yang dengan warna kuning sekali dengan bintik-bintik hitam itu kita kurangi. Jadi kita sebaiknya sih aman sih pilih pisang yang warnanya kuning tapi masih ada warna hijaunya. Jadi seratnya masih ada di dalam situ, seperti itu. Jadi seratnya masih ada dan gulanya juga nggak terlalu tinggi. Jadi aman untuk penderita diabetes juga ya. Oke, ini pilihan yang tepat. Nah, selanjutnya adalah oatmeal. Nah, sejauh mana nih oatmeal bisa memperbaiki mood seseorang? Baik, kalau oatmeal sendiri itu kan kita dari dulu sudah kenal ya. Namanya oatmeal itu kaya akan serat. Jadi ketika kita bicara serat, itu tadi saya bilang, ketika serat itu kita makan cukup banyak dalam tubuh kita akan menjadi namanya prebiotik. Jadi makanan bakteri kita, di dalam tubuh kita sendiri sudah ada bakteri. Kita perlu kasih dia makan. Ketika kita kasih makanannya dia bagus, yang dari serat tadi prebiotik, otomatis di dalam pencernaan kita baik. Akhirnya apa? Akhirnya akan memberikan sinyal yang baik ke otak kita. Dan juga oat itu sendiri kaya akan zat besi, tapi zat besinya bukan zat besi hem, tapi zat besi yang non hem. Jadi buat tubuh kita juga baik seperti itu. Dan oat itu kita kan bisa ya, maksudnya oat itu ada macam-macam, ada yang bentuknya seperti oatmeal, ada yang muesli, ada yang granola, ada juga sekarang yang lagi ini tuh overnight oat, itu kan juga lagi musim ya, jadi biar lebih memudahkan, jadi malam dibuat, diinapkan semalam, didinginkan, besok baru kita makan, itu juga membantu sekali seperti itu. Oke, karena untuk mood kita. Ternyata mood itu tergantung juga kondisi badan kita ya. Kalau misalkan metabolismenya baik, moodnya juga baik. Jadi bisa dibilang kalau moodnya buruk nih, bukan cuma masalah di pikiran saja, bisa jadi badannya ada masalah ya. Oke, Dak, selanjutnya adalah telur. Wah, telur ini ternyata bisa ya membuat mood kita jadi lebih baik. Cara kerjanya seperti apa, Dok? Jadi gini, kalau telur sendiri itu kan kaya akan yang namanya kolin. Jadi kolin itu adalah salah satu seperti sebenarnya kita bilang vitamin B9 situ ya. Jadi kalau mirip seperti vitamin B gitu. Jadi kolin ini sendiri itu akan digunakan untuk membentuk yang namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin di dalam tubuh kita itu merupakan salah satu neurotransmitter atau kita bilang penghantar sinyal. Jadi itu yang bekerja itu terutama di sistem saraf pusat. Dan sistem saraf pusat ini bekerjanya salah satunya untuk memori, kemudian untuk gairah kita, kemudian untuk semangat hidup, itu sangat berpengaruh. Jadi ketika orang-orang dengan asetilkolin yang rendah, otomatis tuh orang cenderung lebih ke arah depresi. Jadi nggak happy, moodnya jelek. Tapi kalau misalnya kolinnya itu cukup untuk membentuk asetilkolin, akhirnya apa? Akhirnya otomatis moodnya akan lebih semangat, daya ingat juga lebih kuat, seperti itu.
Oke, jadi ternyata ini bisa sangat berpengaruh. Tapi berapa banyak sih dok telur yang bisa dikonsumsi dalam satu hari? Ada batasannya nggak? Oke, berarti kalau misalnya seperti telur ayam ya, ayam Ya. kampung atau ayam negeri, itu kan bagian kuningnya sendiri yang kita takut itu sebenarnya bagian kuningnya. Kenapa? Hmm. Karena bagian kuningnya itu mengandung yang namanya kolesterol. Yes. Jadi satu butir telur itu sendiri mengandung sekitar 180 sampai 190 miligram kolesterol. Padahal kita maksimal sehari cuma di 300 miligram Mhm. untuk kolesterol dari makanan. Jadi kalau untuk kuning telur sendiri kita paling maksimal 2 Oke. butir per hari maksimal. Tapi Mhm. kalau putih telurnya itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita masih makan protein lain sebetulnya ya bisa aja untuk putih telurnya untuk tambahan. Tapi kalau memang kita ada tipe-tipe vegetarian yang hanya makan putih telur, kita bisa utamakan putih telurnya sebagai protein nggak apa-apa. Misalnya pagi dimakan 2 butir, Mhm. siang 2 butir gitu kan, malam 1 butir. It's okay, 4 sampai 5 butir yang putih telur masih aman untuk dikonsumsi kalau dia tidak konsumsi misalnya protein yang lain seperti dari ayam atau ikan seperti itu. Oke, jadi memang ada batasannya nih, karena kan kuning telur ini memang banyak juga masalahnya kalau kita kebanyakan. Jadi jangan gara-gara lagi sedih, lagi bad mood makan telur banyak-banyak, karena efek sampingnya banyak juga. Jadi Betul. harus tepat porsinya. Oke, selanjutnya adalah Betul. coklat. Nah ini kayak populer sekali ya, familiar untuk masyarakat atau orang banyak bahwa katanya kalau lagi sedih makan coklat ya. Betul. Nah ini benar nggak sih dok? Untuk coklat ya, Yes. coklat sendiri kan kita udah kenal ya dari dulu ya. Jadi coklat itu Hmm. kenapa sih kita bilang selalu bikin happy? Sebetulnya dia sendiri mengandung beberapa zat seperti kafein, theobromine, juga N-asetil etanolamin. Itu tuh kalau ada beberapa penelitian mengatakan bahwa beberapa zat itu memiliki efek yang namanya cannabinoid. Jadi kita bicara efek cannabinoid itu efek yang bikin kita happy. Jadi seperti ceria, seperti kalau kita minum kopi itu kan ada kafeinnya. Yes. Itu kita jadi seperti booster, seperti semangat. Nah kalau pada coklat sendiri nggak cuma ada kafein, jadi ada theobrominnya dari kokoanya itu sendiri. Kemudian tadi ada N-asil etanolamin. Nah itu yang bikin kita bisa jadi lebih ceria, lebih happy. Terus juga si coklat ini kayak flavonoid ya. Flavonoid karena dari warnanya yang dark coklat itu kan biasanya kita lebih ke dark coklat sih. Yes. Dark coklat itu dia flavonoidnya kan banyak. Jadi otomatis dia akan meningkatkan aliran darah. Ketika aliran darah itu meningkat, otomatis yang ke otak itu kan lebih banyak. Jadi kita lebih happy, nggak mudah ngantuk, lebih semangat seperti itu. Dan satu lagi, kalau dari si coklat sendiri itu memang dari taste-nya, kan rasanya sebetulnya yang namanya coklat itu nggak ada yang manis. Yang namanya coklat murni itu aslinya rasanya lebih ke pahit seperti kopi. Jadi Yes. kita pahit seperti kokoa. Jadi taste-nya, kemudian teksturnya sama aromanya. Jadi kalau misalnya kita buat coklat panas itu kan ketika kita cium kemudian kita taste itu tuh dari rasanya dan dari aromanya aja sudah membuat kita memang meningkatkan semangat seperti itu sih. Jadi kita itu mempengaruhi semua sistem saraf kita. Jadi nggak cuma ketika masuk ke dalam tubuh kita, tapi sebelum masuk pun si coklat sendiri dari aromanya sudah membuat indera pembau kita itu sudah menghantarkan sinyal ke otak kita seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata aromanya, rasanya, teksturnya sendiri saja sudah merangsang kita lebih rileks, lebih happy gitu ya, lebih semangat ya. Apalagi dikonsumsi. Tapi mungkin memang harus diperhatikan nih, coklatnya kalau bisa yang dark coklat, jangan sampai terlalu banyak gula karena nanti malah jadi tinggi gulanya ya. Nah kayaknya mulai nih harus stok coklat ya di rumah ya. Oke, yang terakhir adalah kacang-kacangan nih dok. Jenis kacang yang mana sih dok yang bisa membuat mood seseorang jadi lebih bagus? Oke, jadi kalau kacang-kacangan sebetulnya kacang itu semuanya bagus sebetulnya. Tapi beberapa kacang memang kita perlu kita perlu olah. Nah terkadang yang membuat kacang itu jadi jelek karena cara pengolahannya. Tapi kalau kacang yang bagus tuh misalnya seperti kacang almond. Kacang almond kita suka sekarang tuh lagi hari-hari ini suka dibikin yang namanya susu almond ya, bikin saripati almond. Jadi raw almond tuh sehat. Satu almond, yang kedua misalnya kacang mete. Jadi yang kita bilang namanya ini ya cashew. Terus kemudian juga kita bisa pakai walnut. Jadi seperti kenari gitu, atau juga peanut, atau satu lagi bisa juga seperti kacang macadamia. Yang asli Indonesia tuh kita punya macadamia, itu juga kacang itu bikin happy. Gitu. Karena kacang-kacang ini sebetulnya memang dia kaya akan yang namanya tadi asam aminotriptofan yang untuk nanti ujung-ujungnya akan dibentuk menjadi hormon happy, si hormon serotonin. Dan selain itu si kacang-kacang ini juga mengandung yang namanya zinc sama selenium. Jadi zinc sama selenium ini berperan penting juga gitu untuk yang namanya pembentukan si serotonin ini sendiri seperti itu. Jadi kita jadi happy karena serotonin dalam tubuh kita bisa dibentuk lebih banyak seperti itu.
Oke, nah ini katanya kalau dicampurkan dengan jenis makanan atau mungkin kandungan zat lain ini akan bekerja lebih baik karena mungkin masih banyak nih orang-orang yang enggan makan kacang karena katanya ada efek lainnya gitu. Apakah baik jika dicampur dengan serat akan efeknya akan lebih baik, Dok? Jadi seperti ini, sebetulnya kalau kita makan sendiri-sendiri itu mungkin efeknya kan baik. Ya. Tapi ketika digabung misalnya dengan makanan lain, contoh misalnya kita makan telur, kemudian kita makan dicampur sayur, dicampur misalnya ada buah pisangnya juga ada kacang-kacangnya, itu akan otomatis akan lebih maksimal ya. Maksudnya karena efeknya akan lebih kombinasi kan, jadi saling melengkapi. Yang satu ada zinc-nya, satu ada seleniumnya, yang satu ada kayak flavonoidnya, satunya lagi kayak vitamin B6. Akhirnya ketika kita makan bersama-sama, akhirnya efeknya akan jauh lebih baik. Dan terutama ditambah lagi tambahan seratnya. Kalau kita tambahin serat, otomatis serat kita bagus dari sayur-sayuran, itu tubuh kita akan juga lebih maksimal karena bakterinya itu akan lebih maksimal untuk ini ya, mencerna si prebiotik, akhirnya untuk ini sih nanti akhirnya sinyal ke otak untuk bikin happy seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya makanan apa? Makanannya komposisinya harus digabung, dikombinasi dengan baik, baru bisa menghasilkan suatu hal yang baik juga. Tidak boleh berlebihan juga pada satu jenis makanan saja ya, Dok ya. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Saatnya. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan topik kita hari ini. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saatnya. Ya pemirsa, Bincang Saatnya kembali lagi bersama kami dan kita akan membahas topik kita hari ini tentang ikidentesis atau pura-pura bahagia. Tapi sebelumnya bagi pemirsa yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram di @taifamily. Oke, langsung saja kita bahas bersama pakarnya hari ini. Lewat sambungan Zoom ada Mbak Denri Suryadi, MPSI, psikolog dari Universitas Tarumanegara. Kita sapa dulu ya. Halo Mbak, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Astia. Selamat Kabar pagi. baik? Baik. Oke, hari ini kita topiknya menarik banget nih, pura-pura bahagia. Kayaknya banyak yang melakukan hal itu ya. Tapi sebelum ke topik kita hari ini, sebenarnya konsepsi kebahagiaan seseorang itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya kalau konsep bahagia buat setiap orang tuh beda-beda ya Mbak ya. Jadi yang pasti bahagia itu adalah sebuah kondisi emosi di mana ada unsur senang, ada unsur leganya, dan ada unsur bersyukurnya. Nah itu kalau secara umum bisa kita konsepkan jadi bahagia. Ya. Oke, jadi memang berbeda-beda ya. Oke, kalau misalkan kita melihat ini kan sebenarnya bahagia, sedih adalah kondisi perasaan yang kita rasakan dan wajarnya bisa diekspresikan juga gitu di luar. Tapi kenapa banyak orang yang enggan mengekspresikan justru kesedihan? Ini kenapa Mbak? Oke, iya ini sebenarnya sebuah pilihan ya. Jadi ketika seseorang merasakan emosi, kemudian ada pilihannya bagaimana dia caranya mengekspresikan emosi. Apakah dia akan berbagi dengan orang lain atau dia menunjukkan ya, menampilkan emosinya, atau dia memilih untuk dirinya sendiri aja gitu ya. Jadi dinikmati sendiri, dihayati sendiri, dimaknai sendiri, dan kemudian mungkin dari emosi yang dia olah ini dia memilih untuk mengatasi masalahnya sendiri misalnya, atau mengatasi kedukaannya sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya ekspresi yang diungkapkan dari perasaannya adalah pilihan. Bisa diungkapkan, bisa ditunjukkan pada orang lain, bisa juga tidak. Kecenderungannya emosi apa sebenarnya yang memang ditutupi? Apakah memang selalu kesedihan itu yang ditutupi seseorang, dan kenapa seseorang biasanya memilih untuk menutupi kesedihannya? Nah, ini yang menarik adalah ada tipe orang atau karakter orang yang memang menganggap bahwa ketika saya membagikan kesedihan atau membagikan emosi negatif ya, kalau secara umum itu akan membebani orang lain. Ya, jadi ada kecenderungan tidak ingin menyusahkan orang lain, tidak ingin orang itu melihat kita dari sisi negatifnya gitu ya. Tetapi justru dia ingin menampilkan diri hanya dari positifnya aja.
gitu ya. Jadi apapun yang negatif justru dia akan tampung, dia akan kelola sendiri nih untuk dirinya sendiri juga, Mbak. Oke, nah apakah memang hanya perasaan semacam itu yang timbul saat kita sedih dan ingin mungkin nggak mau share ke orang karena kita mau ya memang kita saja yang menyelesaikan masalah ini, atau ada timbul kecemasan lain saat kita membagi kesedihan tentang tanggapan atau mungkin takut dikasihani orang lain? Sejauh mana hal-hal semacam ini atau pertimbangan semacam ini begitu penting saat seseorang akhirnya memutuskan untuk menutupi kesedihannya? Ya, ini memang tergantung dari lingkungan juga ya, Mbak ya. Lingkungan, kemudian juga dari kebiasaan, dari budaya di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang ya. Karena dari situlah mungkin dia akan mencontoh orang-orang di sekitarnya yang memang tidak pernah membagi masalah, tidak pernah membagi hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ada juga orang yang memang memilih kalau saya menampilkan emosi negatif itu ke orang lain, dia khawatir atau dia cemas kalau orang akan melihat dia sebagai ya itu seseorang yang tadi ya, nanti saya dianggapnya saya orang bermasalah, saya akan dianggapnya sebagai orang yang selalu mungkin tidak pernah bahagia ya, selalu mengeluh, atau terlihatnya dari sisi image kita akan jadi negatif. Jadi bisa jadi nih karena lingkungannya mungkin energinya positif banget. Kalau misalkan saya menunjukkan emosi saya yang berbeda, saya takut dianggap berbeda, saya takut dianggap tidak pernah bahagia, bahkan mungkin saya enggan untuk dikasihani. Jadi hal-hal ini bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk menutupi kesedihannya. Nah, menutupi kesedihan ini berarti kan harus ada objek lain yang ditunjukkan. Akhirnya jadi pura-pura bahagia atau ikenetis. Tesis gitu ya. Nah, sebenarnya istilah ini dipopulerkan sejak kapan sih, Mbak? Dan kondisinya tuh kalau bisa dijabarkan semacam apa? Sebenarnya kalau dalam dunia psikologi istilah ikedentisches ini jarang sekali ya digunakan ya. Sebenarnya ini istilahnya sangat populer ya. Dan kalau ditelusuri sebenarnya ini di apa ya, kayak diucapkan atau dimunculkan oleh seorang tokoh penulis di Amerika ya, namanya Florence King gitu ya. Dalam sebuah artikel, jadi dia menulis sesuatu, memang artikel itu memang banyak mengkritisi ya tokoh-tokoh politik, artis gitu ya. Dan beliau ini memunculkan konsep ikedentisches ini ya, yang which is menggambarkan bagaimana ya kehidupan politik, kehidupan seniman, artis itu kan kadang-kadang mungkin perlu ada kepura-puraan, perlu ada sesuatu yang nggak perlulah semua dibagikan gitu ya, nggak perlu semua ditampilkan. Jadi dibalik senyum bukan berarti dia bahagia gitu ya, karena pasti manusia punya masalah gitu. Tapi ya ini balik lagi lebih ke bagaimana kita sendiri mau aware, mau menyadari tentang sebenarnya kita tuh seperti apa sih? Apakah kita pura-pura bahagia atau kita memang bahagianya secara tulus gitu. Itu populer sekali sebenarnya, Mbak. Iya, dan populer sekali mungkin tadinya penelitian ini untuk menggambarkan kaum-kaum tertentu gitu ya, mungkin pejabat, artis, atau orang-orang atau tokoh publik yang memang perlu branding diri di tengah masyarakat. Tapi seiringnya waktu saat ini sepertinya apakah ini justru berkembang pada masyarakat kebanyakan, banyak sekali yang melakukan kondisi ini pura-pura bahagia. Menurut Mbak sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya ini kondisi yang sangat normal ya, sangat manusiawi. Karena tadi balik ya, seperti pilihan gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ada orang-orang yang memang tidak menyukai untuk apa ya, all out ya, untuk seluruhnya terbuka gitu ya sama orang lain, menunjukkan apapun masalahnya gitu ya, atau sekedar mungkin istilahnya curhat ya, atau mengeluh gitu ya. Tapi mungkin dia lebih memilih bahwa ya ini masalah saya gitu ya, ini emosi saya secara pribadi dan saya sendiri yang harus menghadapi, saya sendiri yang harus mengelola. Bukan berarti dengan mengeluarkannya atau mengekspresikannya kepada orang lain atau lingkungan itu akan membantu. Nah, ini kadang-kadang kan juga suka ada yang berpendapat demikian ya, bahwa sebenarnya kalau dengan curhat dengan itu kadang-kadang nggak membantu loh. Justru malah semakin membuat saya merasa bersalah terhadap orang lain.
Oke, jadi memang banyak pertimbangannya. Ada sebagian orang yang memang kayaknya untuk apa ya saya membagikan kesedihan saya pada orang lain, belum tentu orang lain merasakan atau berada di posisi saya dan tahu solusinya. Oke, tapi apakah ada impact-nya atau ada efeknya saat seseorang menutupi kesedihannya dengan pura-pura bahagia? Ini kan satu perasaan yang sangat Ya. bertolak belakang. Ya, nah mungkin ada beda tipis ya Mbak Yes. ya, dari orang yang memang dia pura-pura aja untuk bahagia ya, dia ingin menampilkan covernya seperti itu, topengnya seperti itu. Kalau dia hanya berpura-pura, maka dia sendiri juga sebenarnya yang akan jauh lebih menderita sebenarnya, akan lebih sulit bahagia ya, karena dia tidak tampil apa adanya. Nah, ini kan konsepnya kan jadinya ya hanya bersembunyi di balik topeng, sementara dia sendiri juga mungkin punya kesulitan untuk mengelola masalah atau kesedihannya ya, atau emosi-emosi negatifnya. Sedangkan ada orang yang memang tipenya ya saya sudah biasa untuk mengatasi segalanya sendiri. Saya enggan berbagi karena menurut saya bisa kok menghadapinya sendiri. Nah, ini beda tipis ya Mbak ya. Sama-sama ingin sama-sama memperlihatkan kebahagiaan meskipun mereka punya masalah, tapi dengan tujuannya masing-masing. Oke. Jadi memang berbeda-beda ya, tapi memang ada hal yang harus dibenahi juga. Kalau kita terus pura-pura pasti bebannya makin banyak juga. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus break dulu nih Mbak. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Bagi pemirsa yang ingin mungkin menanyakan sesuatu terkait tema kita hari ini, kita masih membuka line telepon kami loh di 021 290 32644 atau bisa DM ke Instagram kami di @thehifamily. Oke, kita masih bersama Mbak Denrich. Mbak, masih bersama kami? Ya, Mbak. Oke, nah tadi kalau kita sudah membahas sebenarnya impact-nya ada loh kalau kita terus dalam kepura-puraan gitu ya. Kalau memang kita ingin menutupi kesedihan, tapi kita benar-benar membuat diri kita mau bahagia, itu berbeda dengan kita pura-pura bahagia. Oke, saat kita merasakan beban ini kan berpura-pura tuh nggak enak, lama-lama nggak bisa jadi diri sendiri. Sebenarnya akhirnya apa sih yang kita harus lakukan? Apakah akhirnya kita harus mungkin sharing sama orang yang tepat, atau cukup kita benahi apa yang terjadi dalam diri kita sendiri? Ya, nah ini sebenarnya balik lagi nanti ke karakter kita ya. Apakah kita tipe orang yang ekstrovert atau introvert nih Mbak? Oke. Karena memang buat untuk orang-orang yang introvert yang memang tidak terlalu banyak ingin melibatkan diri dengan orang lain, otomatis cara yang tadi nih membenahi diri sendiri, lebih menyadari kemampuan, lebih tahu bagaimana cara mengelola emosi kita secara pribadi itu akan jauh lebih baik ya. Jadi berbenahnya diri sendiri. Sedangkan kalau buat orang-orang ekstrovert mungkin boleh mencari saluran media ya untuk coba untuk berbagi, atau minimal kadang-kadang hanya dengan didengarkan saja itu bisa membantu untuk membuat perasaan jadi lebih baik, jadi lebih lega. Oke, jika kondisi si pura-pura bahagia atau akidosis ini berlangsung menahun, lama sekali tanpa adanya penanganan yang baik juga baik di dalam internal diri, atau mungkin bisa istilahnya melibatkan orang lain gitu ya. Apakah ada mental issue yang mungkin akan terjadi pada diri seseorang? Oke, pasti kalau misalnya memang memilih untuk menyelesaikan sendiri, namun dia punya kemampuan pengelolaan yang baik, sebenarnya tidak akan jadi masalah ya, karena itu merupakan salah satu cara dia untuk menghandle stresnya sendiri nih Mbak ya. Tapi kalau misalnya lebih yang tadi ya, lebih karena pura-pura bahagia, tidak ingin orang lain tahu bahwa sebenarnya hidupnya menderita, otomatis ya ketika dia tidak ada saluran sama sekali, nah bisa kemungkinan dia justru mengalami isu kesehatan mental yang justru akan semakin parah ya, karena memang memilih untuk menyelesaikan sendiri namun tidak punya kemampuan, otomatis membuat dia tidak mampu sama sekali untuk membereskan masalahnya. Oke, isu kesehatan mental apa saja yang potensial terjadi pada seseorang yang terus mengalami kondisi pura-pura bahagia ini mungkin tahunan? Ya,
Biasanya sih mungkin yang pertama pasti stres dulu ya. Ya. Ini kan stres yang paling alami dulu ya. Paling Mungkin dari alami segi ya. tahap yang dari ringan, sedang, berat, kemudian mungkin larinya ke burnout ya. Misalnya khususnya ketika dia mengalami masalah di pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian mungkin dalam versi yang lebih parah mungkin bisa sampai cenderung ke arah depresi, Mbak. Karena memang depresi ini kan cenderung lebih banyak ke menyalahkan diri sendiri, ada perasaan tertekan, perasaan tidak berharga gitu ya. Padahal dia yang sendiri yang memilih, namun ternyata dia tidak sanggup untuk menahan ya apapun yang memang menjadi konflik-konflik terbesarnya selama ini. Oke, jadi memang bisa sampai dari yang tadi skala kecilnya adalah stres yang ringan, sedang, berat, burnout, sampai mungkin ada beberapa kondisi mental yang lain juga ya, kesehatan mental yang harus diperhatikan saat kita justru terkukung atau terjebak pada kondisi pura-pura bahagia ini secara berkepanjangan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada pemirsa yang menanyakan lewat DM Instagram nih Mbak, dari @rindu, usianya 22 tahun. Saya sejauh ini sudah susah sekali mengungkapkan rasa marah. Maka saya selalu menunjukkan bahwa saya baik-baik saja. Nah, kondisinya seperti apa? Solusinya yang baik dan tepat ini seperti apa, Mbak? Silakan Mbak Linda. Oke, ya baik. Kalau Mbak menurut saya Rich, mungkin maksud saya, sorry. Dicek dulu ya. Ya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, Oke. yang pasti pertama kali yang saya akan tanyakan dulu adalah sebenarnya ingin nggak sih kita bisa mengekspresikan emosi ya? Karena untuk men-checking dulu ya, apakah dia bisa atau tidak ya, atau ingin atau tidak gitu. Kalau misal jawabannya ingin, otomatis berarti yang perlu kita yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tanamkan adalah berarti bagaimana caranya kita mengekspresikan emosi negatif, emosi marah, sedih apapun itu dalam bentuk yang baik, artinya dalam bentuk yang tidak merugikan orang lain, yang tidak menyakiti orang lain gitu ya, ataukah mungkin dalam bentuk hanya bercerita, hanya sharing, ya. Karena jadi kalau misalnya kadang-kadang gini, dia pengennya sih sharing sebenarnya, dia ingin orang lain mengerti bahwa dia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, tapi karena kesulitan mengekspresikannya membuat dia kesannya baik-baik saja. Nah kan berarti beda ya, berarti ada bagaimana caranya untuk mengekspresikan emosi dengan baik dan dengan tepat. Nah, itu yang perlu dipelajari berarti. Nah, itu dia. Jadi beda nih kondisinya. Saat seseorang memilih dengan sadar untuk dia tidak men-share atau membagi kesedihannya, dia mau mengatasinya sendiri, dia mau terlihat baik-baik saja, itu berbeda jika seseorang yang sebenarnya ingin tapi tidak bisa, tidak punya keberanian dan akhirnya berpura-pura. Nah, dalam kondisi orang yang kedua nih ya, bentuk yang kedua sebenarnya ingin loh mengungkapkan emosinya. Ingin loh orang mungkin bisa merasakan apa yang dia rasakan tapi dia tidak bisa. Perlukah dia bantuan seseorang tenaga profesional? Ya, pastinya ya, karena memang kadang-kadang mungkin banyak lapisan-lapisan tertentu nih yang mungkin membuat dia jadi sulit untuk bisa mengekspresikan emosi. Kadang-kadang kalau dalam lingkungan budaya saja deh Mbak ya, yang paling sederhana, kadang-kadang kita sejak kecil pun sudah diajarkan untuk jangan nangis ya, jangan cengeng ya. Nah, istilah cengeng itu aja kan seperti jadi label gitu, menunjukkan bahwa kamu lemah gitu. Nah, jadi dia mungkin sulit untuk mengekspresikan demikian karena mungkin tidak mau dianggap lemah, tidak mau dianggap negatif tadi gitu ya, sehingga ya caranya bagaimana ya gitu. Padahal dia tahu nih, mungkin seseorang ini tahu bahwa saya harusnya keluarin ini gitu ya. Mungkin kalau dalam istilahnya mungkin sampahnya itu ada gitu yang harus dikeluarkan. Toksik itu perlu dikeluarkan. Nah, itu yang kadang-kadang jadinya menghambat seseorang, kemudian dia bingung, dia takut di label dan akhirnya jadi bingung nih, bagaimana cara saya untuk bisa mengekspresikan emosi ini. Oke, jadi sebenarnya ada hubungannya loh. Ini bisa jadi terjadi sejak dini ya. Bahkan dari mungkin pola asuh orang tua juga ini bisa membentuk seseorang untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam dirinya gitu, perasaannya seperti apa. Nah, kalau kita mungkin para orang tua di rumah bagaimana ya agar kita menghindari anak kita menjadi anak yang mungkin tertutup pada perasaannya, sulit untuk mengungkapkan. Bukan berarti kita harus membuat anak kita selalu berbagi kesedihan pada orang lain, tapi paling tidak dia bisa meluapkannya dengan cara yang tepat. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk paling tidak menerapkan pola asuh yang tepat untuk membentuk ekspresi perasaan anak dengan baik? Iya.
Ini pola asuhnya memang menarik ya. Mungkin lebih banyak dilakukan oleh orang tua di belahan dunia sebelah barat sana, Mbak. Ya, jadi yang pasti ketika anak mengekspresikan emosi negatifnya, jika sudah tepat maka kita apresiasi, kita perlu puji. Oh ya, misalnya ya, ibu tahu kamu sedang sedih ya. Apa yang kamu inginkan? Jadi kita tanya kebutuhannya apa. Sedangkan jika anak mengekspresikan emosinya dengan tidak tepat, maka orang tua bisa langsung mengarahkannya atau membentuk yang perilaku baru ya. Misalnya ketika anak ini marah, kemudian dia melempar barang misalnya ya, kita langsung tegur, kita ajarkan anak, kalau kamu marah, kamu bisa bilang ke ayah atau ke bunda. Nah, jadi marahnya itu lebih banyak ke arah komunikasi dibandingkan hanya sekedar perilaku yang kadang-kadang jadinya distraktif ya, alias merusak, atau mungkin perilaku yang sebenarnya jadinya tidak efektif gitu. Jadi sebenarnya satunya setiap apa yang diekspresikan anak kita bisa memberi respons, dan responsnya ini harus tepat ya, kalau enggak nanti anaknya bisa mensalahartikan juga. Jika si anak mungkin tadi bisa mengekspresikan sesuatu dengan baik, kita bisa beri apresiasi. Jika mungkin kondisinya kurang tepat, kita bisa mengarahkan tidak dengan hukuman, tapi mungkin bisa mengajak bicara dari hati ke hati ya Mbak ya. Betul. Namanya juga belajar ya Mbak ya, masih kecil. Dari kecil kita juga belajar. Mungkin itu yang membuat kita juga kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan di timur yang tidak membuat ruang untuk anak bisa berekspresi, ini juga yang membuat menciptakan banyak orang yang akhirnya harus berpura-pura dengan perasaannya. Apakah iya seperti itu? Ya, pastinya karena memang selama ini dia tidak pernah diberikan ruang ya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan emosi. Dia juga tidak pernah belajar mana yang benar, mana yang tepat, dan mana yang efektif ya. Jadi otomatis dia jadi bingung ya. Sehingga akhirnya yang pilihan terakhir adalah bagaimana? Ya sudah, saya belaga saja, saya berpura-pura saja bahwa saya tidak punya masalah. Ya, semuanya dibawa sendiri, semua menjadi bebannya sendiri. Oke, dan ini pastinya berat sekali ya untuk dijalani. Terapi seperti apa yang tepat untuk membuat seseorang paling tidak bebannya ini berkurang? Apapun pilihan dia untuk men-share atau tidak, atau menunjukkan atau tidak kesedihannya, tapi apa yang bisa dilakukan? Terapi semacam apa yang tepat untuk membuat bebannya berkurang? Nah, ini biasanya pasti pertama-tama harus punya percaya dulu ya, rasa percaya dulu kepada seseorang, terlebih percaya Oke, kita sepertinya ada gangguan teknis. Kita masih mencoba menghubungi Mbak Denrich lagi, Mbak. Oke, nanti kita akan coba hubungi lagi untuk bisa melanjutkan perbincangan kita kali ini. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pura-pura bahagia. Tadi sempat terputus tapi kita sudah tersambung lagi dengan Mbak Denrich. Mbak, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Iya, siap Mbak. Oke, tadi kita terputus terkait terapi yang harus dilakukan yang bisa diterapkan pada orang yang dalam kondisi ikedentesis ini. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan tahapan demi tahapannya? Iya, pastinya harus membangun kembali rasa percaya, ya. Kemudian juga mungkin lebih banyak ke bahwa ternyata kita sebagai makhluk sosial itu sebenarnya juga mungkin membutuhkan bantuan orang lain, ya. Tidak sepenuhnya mandiri, ya. Tidak sepenuhnya harus menyelesaikannya semua sendiri. Jadi mungkin terapinya di situ dulu ya, menumbuhkan rasa percaya dulu pada orang lain. Oke, selanjutnya setelah itu apa yang bisa dilakukan? Setelah dia bisa percaya pada orang lain, apakah memang akhirnya bisa share pada orang yang dia percaya saja? Iya, pastinya. Karena memang orang-orang dengan tipe seperti ikedentesis ini cenderung hanya ingin berbagi dengan orang-orang yang dia percaya saja. Dan yang pastinya hanya dalam circle tertentu. Gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu cara dia untuk tidak terlalu banyak mengumbar kesedihan kepada semua orang, tapi cukuplah pada orang-orang yang memang dia percaya saja. Oke, jadi memang intinya mungkin pada rasa percaya, rasa dia harus memberikan atau
berbagi perasaan ini pada orang yang tepat. Setelah menemukan orang yang tepat, dia bisa berbagi, bebannya akan lebih ringan, perasaannya akan lebih tenang gitu ya. Jadi kebahagiaannya bukan cuma pura-pura, tapi kebahagiaan yang sejati. Oke, kita bahas nih Mbak, ada beberapa tips yang katanya bisa membantu kita untuk mengatasi rasa yang tadi ikedentesis itu agar kita nggak cuma pura-pura bahagia. Yang pertama adalah jujur pada diri sendiri. Gimana nih Mbak, tentang jujur pada diri sendiri, sejauh mana sih ini berimpact pada kondisi yang dialami seseorang yang sedang merasakan pura-pura bahagia? Iya, ini kalau jujur pada diri sendiri pastinya ini artinya seseorang ini akan belajar untuk mengakui bahwa dalam hal tertentu, dalam konteks tertentu pasti ada kelemahan dalam diri dia sehingga dia membutuhkan kehadiran orang lain juga untuk membantunya, ya. Jadi kan kalau kita bisa jujur sama diri sendiri, otomatis kita juga tahu kapan kita perlu meminta bantuan, kapan kita perlu sharing dengan orang lain, dan kapan kita hanya perlu menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Oke, jadi sebenarnya memvalidasi perasaan diri sendiri ini penting ya. Mengakui bahwa saya tidak baik-baik saja, bahwa saya memerlukan orang lain untuk membantu saya meringankan beban perasaan ini. Jadi sebenarnya jujur pada diri sendiri adalah poin utama gitu. Oke, selanjutnya adalah yakini diri bahwa kesalahan dan kekurangan hidup adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Jadi nggak selalu melihat sesuatu menjadi suatu, wah kok hidup saya nih, banyak orang mungkin ya, kok hidup saya susah terus sih, kok hidup saya penuh dengan kesialan sih, penuh dengan suatu hal yang berliku-liku, kenapa cobaan kayaknya tuh adalah magnet gitu ya. Nah gimana nih Mbak? Iya, yang perlu disadari bahwa ya yang namanya masalah pasti dimiliki setiap manusia, ya. Dengan berbagi sebenarnya bukan berarti kita juga memberikan beban itu kepada orang lain sebenarnya, ya. Justru dengan kita berbagi mungkin kita bisa dapat umpan balik yang lebih positif sebenarnya, ya, daripada hanya kita sekedar pikirkan sendiri, ya, karena yang namanya pengalaman kita mungkin berbeda dengan pengalaman orang lain, dan mungkin pengalaman orang lain bisa menjadi masukan atau sesuatu ide yang baru buat kita. Oke, jadi walaupun mungkin pengalaman orang, setiap orang nih beda-beda, unik gitu ya, tapi mungkin kita bisa cari nih hal-hal yang mungkin sama kayaknya bisa nih solusinya mungkin diterapkan juga diaplikasikan pada masalah kita. Dan tadi balik lagi pada mindset kita ya, melihat masalah yang kita alami nih mungkin ada yang lebih berat juga orang lain gitu ya, walaupun kasusnya berbeda-beda, tapi seenggaknya kita melihat bahwa masalah hidup yang timbul pada diri kita tuh adalah hal yang biasa, namanya hidup ya pasti ada masalah ya Mbak ya. Oke. Nah selanjutnya adalah mengubah pandangan orang lain menjadi kritikan yang membangun dalam hidup. Nah ini kan tadi kita bahas juga nih sebelumnya, kayaknya banyak orang yang enggan share kesedihannya, takut dapat feedback yang gak enak dari orang lain. Kok kamu kayaknya banyak masalah sih, kok kamu kayak sakit terus sih, kok kamu, itu terus yang orang lain lakukan. Akhirnya kita malas nih, mau tutup kuping aja, saya mau pura-pura bahagia, saya mau baik-baik aja kayak depan orang lain. Nah gimana nih Mbak, bagaimana kita menghadapi atau merespons feedback dari orang lain yang mungkin gak bisa kita takar ya, apapun bisa terjadi dan pendapat orang bisa berbeda-beda. Iya, nah ini sebenarnya kata kunci dari kenapa, apa yang membuat kita tidak mampu atau khawatir ketika menerima kritik masukan dari orang lain itu adalah sebenarnya masalahnya di rasa percaya diri kita, ya, bahwa kritikan dan masukan orang lain kepada kita itu tidak akan membuat kita akan semakin buruk sebenarnya, ya. Karena kita harus melihatnya dari sisi yang positif. Nah, jadi kalau kita punya rasa percaya diri yang cukup besar untuk bisa menerima kritikan, artinya kita melihat bahwa kritikan orang lain ini tidak akan semakin membuat saya tadi makin menurun, tapi justru dapat saya gunakan untuk memacu diri saya menjadi lebih baik. Oke, tapi memang sulit banget nih ya, ini mungkin PR banget nih untuk sebagian besar orang, mungkin untuk diri kita sendiri ya. Kayaknya saat kritikan sudah masuk ke gerbang diri kita nih, kita kayak udah mulai punya tameng untuk saya nggak mau dengar gitu ya. Nah berarti kita harus lebih luas lagi dong perasaannya, paling tidak coba buka telinga dulu, buka pikiran dulu, mungkin berarti harus diklasifikasi dengan baik setiap statement dari orang gitu ya. Dan ini sebenarnya mampu ya kita melakukan itu secara bersamaan. Iya,
ini masalahnya seberapa banyak kita mau belajar mengolah masukan dan kritik dari orang lain sebenarnya, Mbak. Ya kadang-kadang ada orang yang sudah keburu blocking dulu, ya Iya. kita udah langsung cepat blocking, kita sudah langsung cepat tidak mau menerima karena khawatir itu menghancurkan diri kita. Padahal kalau kita pelan-pelan coba dengarkan, kita olah, ya mungkin ada sakit hati sedikit nggak apa-apa. Hari ini pas sakit hatinya banyak, besok lama-lama mungkin lama-lama biasa. Oke. Ya, justru karena kita sudah mulai bisa mengambil yang hal-hal yang positif dari situ. Oke, jadi jangan langsung blocking ya. Ambil dulu sari-sarinya kali aja ada yang baik ya. Oke, selanjutnya cari sumber bahagia yang sebenarnya. Nah, ini yang penting kayaknya. Gimana nih Mbak, cari sumber bahagia yang sebenarnya tuh bisa didapat dari kondisi semacam apa oleh seseorang? Ya, sumber bahagia itu sebenarnya kan yang tadi ya definisinya saja relatif. Jadi kalau sumber bahagia itu artinya kita perlu cari tahu sendiri, ya. Banyak orang yang akhirnya mencoba aktivitas yang menyenangkan, contoh, kemudian juga mereka mencari waktu sendiri ya, me time-nya sendiri untuk bahagia juga bisa. Atau kadang-kadang justru kita bisa membahagiakan orang lain dan orang lainlah justru yang menjadi sumber bahagianya kita. Jadi mungkin berbagi kepada orang lain ya, melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Kita punya kelebihan, kita coba sumbangkan buat masyarakat. Nah itu juga kadang-kadang kita jadi merasa puas, kita merasa bersyukur, saya dikasih talenta, saya dikasih bakat sama Tuhan, saya bisa melakukan sesuatu buat orang lain bersyukur, jadi happy juga, otomatis kita juga jadi happy. Oke, jadi ternyata tidak selalu fokus pada diri sendiri, bisa jadi kita bisa menemukan kebahagiaan saat membahagiakan orang lain. Oke Mbak Dendi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Iya, sama-sama, terima kasih. Terima Selamat pagi. kasih, selamat pagi. Nah, pemirsa bagaimana semua tips yang tadi sudah ditulis baik-baik, semoga ini bisa berguna dan menjadi inspirasi untuk keluarga Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Bincang Sehati selanjutnya.